dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, la ghadwatun fi sabilillah, keluarnya kamu di waktu pagi fi sabilillah, di jalan Allah, aurahatun, atau keluarnya kamu di sore hari di jalannya Allah, khairun minad dunya, lebih baik daripada dunia, wa ma fiha, dan semua apa yang ada di dunia. Akhirat itu tidak bisa dibandingkan dengan dunia, karena akhirat ini kemuliaan dan keistimewaan yang abadi, yang tidak akan pernah hilang, yang tidak akan pernah surut, turun, yang ada akan selalu meningkat dan bertambah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an menyatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, walal akhiratu khairun laka minal ula. Walal akhiratu, memakai lam taukid. Allah memastikan kepada Nabi Muhammad, akhirat itu benar-benar, atau akhirat itu pasti, khairun, lebih baik, laka, untukmu, minal ula, daripada dunia. Lah Allah mengatakan akhirat lebih baik bukan dari satu sisi, akan tetapi dari segala lini dan sisi. Kalau kita mengatakan iki luwe api, mungkin karena sesuatu. Misalnya ada motor A, ada motor B. Orang ngomong, bagusan yang mana ini? Enakan sing iki. Kalau ditanya kenapa, pasti kelebihannya. Berarti yang ini juga enak, akan tetapi karena ini memiliki kelebihan yang nggak dimiliki motor satunya, akhirnya dikatakan ini lebih enak. Tapi kalau dunia sama akhirat nggak seperti itu. Dunia sama akhirat itu bukan di dunia enak, akhirat lebih enak, enggak. Secara keseluruhan sudah, akhirat itu lebih enak, nyaman, tenang, jauh dari segalanya yang menyakitkan, meresahkan, membingungkan dibanding dunia. Dunia ini apa sih? Ini nggak ada perbandingannya, nggak ada, nggak bisa dibandingkan. Enak anak dunia, enak apanya? Makan banyak, khawatir sakit. Banyak aktivitas, bisa sakit. Terus bekerja, capek. Memiliki banyak harta, pusing. Nggak punya, pusing. Nggak enak ya? Tidak ada enaknya. Orang ngomong, wah lek sugih enak. Enak apa nih? Orang tambah banyak hartanya, tambah bingung. Kehidupannya dikejar-kejar. Ini orang tambah banyak duitnya. Kalau ke rumahnya, apalagi dia bukan di perumahan misalnya, sembunyi-sembunyi kadang datangnya. Kadang datangnya nggak lama. Kenapa? Wah, tahu datang diparani orang. Yang mengeluh ini, yang ingin itu, nggak enak.
Dia kepingin duduk sama keluarga, kepingin istirahat, datang orang, nggak ditemui, dibilang sombong, ditemui kesel, hanya keluhan dari orang-orang yang datang. Gak enak. Akhirnya kadang mereka itu tinggal di perumahan atau tinggal di apartemen yang nggak ingin ada yang ganggu, nggak tenang hidupnya. Tambah suki tapi tambah nyaman, tambah nggak enak. Lo nggak enak. Wah, pekerjaannya lancar semuanya, bingung dia. Mana harus cari barang, mana harus order, mana harus survei, tambah bingung semuanya. Jadi nggak orang enak. Jadi kalau orang ngomong enak, nggak ada. Artis itu semakin terkenal, semakin nggak enak. Bukan semakin enak, semakin nggak enak. Kenapa? Semakin ketakutan dia, semakin khawatir. Makanya kadang nyewa bodyguard, ini dan sebagainya. Makanya kalau bepergian kemana mereka? Ke luar negeri, ke tempat yang mereka nggak diketahui orang, yang nggak dikenal orang, bebas. Kalau di sini nggak bebas, enak apa? Yang sedang. Jadi bebas dia, mau ke sana mau kemari bebas, nggak ada yang ribut minta tanda tangan, foto, selfie, tenang. Tapi kalau bingung nggak enak. Tapi di akhirat, oh enggak, ente tambah mulia, tambah istimewa, tambah tinggi kedudukan kamu, oh tambah seneng, tambah bahagia. Kenapa? Nggak mungkin di akhirat nanti datang orang selfie, nggak ada. Mengeluh tentang ini nggak ada. Kenapa? Ketika sudah masuk surga, dipenuhi segala kebutuhannya setiap orang, dan orang yang bertambah dekat, bertambah banyak amalnya, kebaikannya, nggak akan mungkin ada yang mengganggu seperti orang yang bertambah kaya, bertambah sukses dunianya. Makanya itu nggak bisa dibandingkan sama sekali antara akhirat dengan dunia. Tapi orang dibuat tertipu, seakan-akan dunia yang abadi, seakan-akan dunia yang pasti, akhirat yang nggak pasti. Padahal di ayat-ayat pertama dari Al-Quran, orang yang beruntung itu disebutkan oleh Allah, alladzina yu'minuna bil ghaibi, alladzina yu'minuna bil ghaib. Lah akhirat itu termasuk ghaib, tidak nampak oleh kita. Dunia kelihatan, uang puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan atau miliaran kelihatan, rumah besar kelihatan, mobil mewah kelihatan. Makanya terkadang orang apa? Tertipu dengan yang kelihatan. Misalnya ini, kalau bantu anak, karena kasih rumah itu, kelihatan rumahnya besar, gede omai, tingkat, taman, halaman. Terus mobil itu, sak mobilnya, tak kasih rumah sak mobilnya. Keluar perempuan cantik. Lah perempuan itu, perempuan itu juga tak kasihkan. Melotot matanya. Hebat ini, Rek. Tak bantu, tak tolong. Itu ya apa? Tak apa-apa wis, gampang diatur. Nanti kalau bohong-bohong, tak apa-apa, bohong-bohong sedikit dibilang. Banyak dibilang sedikit. Nanti kalau ini gampang, kita buat fitnah, beres. Kenapa? Kelihatan. Tapi coba, akhirat dosa lo ini, neraka lo kalau kamu bohong. Itu kan nanti kalau masuk neraka. Kalau enggak, kan belum tentu masuk neraka. Bisa jadi masih masuk surga. Kenapa? Enggak beriman dengan al-ghaib yang tidak kelihatan. Sehingga apa? Orang tertipu dengan dunia, milih ninggalkan akhirat demi dunia, meninggalkan akhirat demi dunia. Kenapa? Tertipu. Lah makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis ini apa? La ghadwatun fisabilillah, keluarnya kita di waktu pagi, fisabilillah, di jalannya Allah. Bukan harus pagi. Ini ghadwa itu keluar
dari pertama siang, yaitu terbitnya fajar, sampai tergelincirnya matahari. Jadi keluarnya kita di antara waktu ini, keluarnya kita di antara waktu ini. Keluar untuk apa? Fisabilillah, di jalannya Allah. Nah, jalannya Allah ini macam-macam. Jihad itu juga fisabilillah. Menuntut ilmu itu juga fisabilillah. Menjenguk orang yang sakit itu juga fisabilillah. Atau menghantarkan jenazah itu juga fisabilillah. Intinya semua kebaikan, baik dari yang wajib ataupun yang sunnah, itu adalah fisabilillah. Lah keluarnya kita fisabilillah di waktu pagi. Aurahatun, atau keluarnya di waktu sore. Nah, rauha di sini dari zawal tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari. Dari tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari. Keluarnya juga fisabilillah. Makanya amalan salaf hampir di setiap tempat daerah pagi mereka buat roha, sore mereka buat roha. Lah orang yang mau mendapatkan keistimewaan kemuliaan datang deh, hadir. Lu apakah lama? Enggak lama. Sebentar. Masa lama? Dibanding nonton bola, lama nonton bola. Dibanding bekerja, tambah lagi. Dibanding keluyuran, wah, tambah lagi. Sebentar. Paling dari jam 6, setengah 8 atau jam 6 sampai jam 7. Lama-lama mungkin jam 6 sampai jam 8. Jam 6 sampai jam 8. Loh, keluarnya itu dalam waktu yang sebentar, waktu yang singkat, lebih baik, lebih istimewa daripada dunia dan seisinya. Khairun minad dunya wa ma, lebih baik. Kalau kita bekerja untuk menjadi kaya itu butuh waktu sehari minimal 8 jam. Minimal 8 jam untuk menjadi kaya. Kita harus bekerja setiap hari minimal 8 jam. Setiap hari, tanpa libur sudah, setiap hari 8 jam. 8 jam itu kita kerja serius. Mungkin kaya, tapi nggak mungkin kita bisa memiliki satu kota. Satu kota milik kita, nggak mungkin. Apalagi satu negara, tidak mungkin. Berarti kekayaannya nggak bisa membeli kota, nggak bisa membeli kota. Itu ada yang beli pulau, pulau kecil. Berapa pulau? Ya anggaplah orang beli berapa hektar tanah, pulau. Tapi beli kota sulit, berat. Lah, sekalipun dia kaya, tapi dia nggak bisa beli kota, apalagi negara. Memang atau dia bisa beli kota, tapi nggak dijual kotanya, sehingga dia nggak bisa beli kota. Tapi kalau dia rumahnya dikumpulkan semuanya bisa satu kota, oke, satu kota. Kemudian berapa lama dia memilikinya? Sebentar, sesaat. Waktu kerjanya lama, baru bisa sukses, kemudian belinya itu pun bertahap. Dengan waktu yang sebentar, keluarnya kita dari rumah untuk menuntut ilmu atau untuk menjenguk orang sakit atau ini dan itu fisabilillah, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Di waktu yang singkat tadi itu, pahalanya, keistimewaannya di surganya Allah Subhanahu wa taala itu lebih istimewa daripada waktu yang kita habiskan di dunia
dan semua yang ada di dalamnya. Jadi waktu yang sesaat ibarat orang kerja sebentar tapi langsung sugih. Nggak ada ya, nggak ada kita nemukan orang kerja sebentar langsung sugih, itu nggak ada. Pasti karena sesuatu langsung sugih. Iki tas kerja langsung sugih. Ima punya tuyul atau pekerjaan yang dilarang langsung sugih. Nah, kalau pekerjaan yang dilarang atau tuyul nggak mungkin berkah. Langsung sugih tapi nggak mungkin berkah. Kalau yang benar butuh waktu. Dia harus ini, harus itu, ini jatuh, berusaha bangkit lagi, jatuh, berusaha bangkit lagi, kemudian menemukan kebangkitannya. Ini enggak, duk jalan, sebentar kita hadir, hari kita mendapatkan pahala yang sangat besar, karena itu rugi. Akhirat ini kita butuh sebentar, tapi menjadi orang yang kaya dengan pahala, kaya dengan kemuliaan, keistimewaan, kita tinggalkan. Sedangkan pekerjaan kita untuk kaya ini butuh waktu yang panjang, kita kejar. Kita ibadah nih, sholat ya, atau memakai siwak, apakah butuh ngangkat kayu yang besar untuk maki? Enggak, kayunya enteng, ringan, tinggal maki, pahalanya besar. Sholat juga gitu, sunatul fajr misalnya, cuma 2 rakaat, Allahu Akbar. Setelah itu kita assalamualaikum, enggak waktu lama, tapi kita mendapatkan pahala yang sangat besar. Enggak ada pekerjaan singkat duitnya besar, sekalipun dia direktur manajer, baru 1 bulan nanti dibayar mungkin 10 juta, 15 juta, cuma 15 juta. Setelah kerja Pak, 1 bulan, 1 bulan baru dibayar 15 juta misalnya. Loh, ini cash, kita mendapatkan pahalanya, tapi kita menikmatinya nanti. Cash kontan Allah ngasih, kamu sholat aku kasih, tapi nanti kamu baru bisa merasakannya. Sama, mereka juga nanti. Sekarang kerjanya, kapan bayarnya? Nanti baru merasakan setelah mendapatkan bayaran, bukan saat kerja kan? Loh, kamu sama ya bayar, dibayar dia, tapi kapan merasakan kenikmatan bayarannya? Setelah dapat. Sama dengan kita, nggak ada bedanya. Kita sekarang kerja, sholat, Allahu Akbar, sholat, pasti dibayar sama Allah, pasti dikasih. Menikmatinya nanti kita. Nah, karena itu akhirat ini jauh lebih istimewa, apalagi abadi. Kalau bayaran tadi 15 juta, kepotong listrik, kepotong pengeluaran harian, kemudian kepotong untuk anak dan lain sebagainya. Nah, ini nggak kepotong sama sekali. Kita sholat sunatul fajr misalnya, pahalanya kita dapat sempurna, kepotong? Enggak. Besok sholat lagi, dapat lagi, kepotong? Tidak. Begitu juga yang lainnya, nggak kepotong sama sekali, tidak dikurangi sama sekali. Tapi kalau itu bisa dikurangi, gaji tetap sekian. Oh, karena keterlambatan datang dipotong 5.000 misalnya. Loh, dari gaji pokok sudah ada potongan itu. Kenapa? Telat datangnya, ada potongan. Belum lagi nanti kalau butuh untuk ini, untuk itu, entek bisa nih esok. Jadi nerima bayaran, uang habis. Karena mungkin bayaran kemarin kepake ini belum datang bayaran, sudah entek, akhirnya utang, datang bayaran untuk bayar utang dunia. Tapi akhirat enggak, makanya rugi kalau kita ngejar dunia meninggalkan akhirat, ini sangat rugi. Bukan hanya sangat, 1000 sangat rugi. Meninggalkan akhirat hanya untuk dunia, padahal dunia berkurang, akhirat tidak akan pernah berkurang kemuliaan dan keistimewaannya. Karena itu Nabi mengatakan la ghadwatun fi sabilillahi aw rawhatun minad dunya khairu minad dunya wa ma fiha. Ini pekerjaan yang ringan, pekerjaan yang sebentar, sesaat, tapi mendapatkan kemuliaan yang sangat
besar, yaitu keluarnya kita dari rumah di waktu pagi atau sore untuk melakukan kebaikan ketaatan seperti menghadiri majelis atau menjenguk orang sakit dan yang lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita untuk terus meningkatkan kebaikan ketaatan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meringankan kita dalam melakukan kebaikan ketaatan, menjauhkan kita dari kemaksiatan dan kemungkaran, menyelamatkan kita daripada azab dan murka. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.